Roh Kudus membuka batas-batas dan membawa kita pada jati diri sejati. Homili Paus Leo dalam Ekaristi Hari Raya Pentakosta di hadapan lebih dari 90.000 peziarah Jubileum yang berasal dari gerakan-gerakan gerejawi, komunitas-komunitas baru, perkumpulan umat beriman, serta kelompok-kelompok karismatik dan misioner. Paus Leo menyampaikan, setelah dimuliakan oleh kenaikannya ke surga, sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus. Hari ini juga, peristiwa yang terjadi di ruang atas itu terjadi kembali di tengah-tengah kita. Seperti angin kencang yang menyapu kita, seperti bunyi keras yang mengejutkan kita, seperti api yang menerangi kita. Karunia Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup para rasul. Setelah kematian Yesus, mereka bersembunyi di balik pintu yang tertutup karena takut dan sedih. Namun kini mereka menerima cara pandang yang baru, pemahaman batin yang membantu mereka mengerti peristiwa yang telah terjadi dan merasakan secara pribadi kehadiran Tuhan yang bangkit. Roh Kudus mengatasi rasa takut mereka, menghancurkan belenggu dalam diri mereka, menyembuhkan luka-luka mereka, mengurapi mereka dengan kekuatan dan memberi keberanian untuk pergi dan mewartakan karya-karya besar Allah kepada semua orang. Pada hari Pentakosta, pintu-pintu ruang atas dibuka karena Roh Kudus membuka batas-batas. Roh Kudus memberi pengertian. Roh mengatasi jurang yang dimulai di Babel, kebingungan pikiran dan hati yang memecah belah kita. Gereja harus membuka batas antar bangsa dan meruntuhkan penghalang antara kelas dan ras. Dalam gereja tidak boleh ada yang diabaikan atau dihina. Dalam gereja hanya ada orang-orang merdeka, saudara dan saudari Yesus Kristus. Roh Kudus membuka batas-batas, pertama-tama dalam hati kita. Ia adalah anugerah yang membuka hidup kita kepada kasih. Kehadirannya menghancurkan kekerasan hati kita, cara berpikir kita yang sempit, keegoisan, ketakutan yang membelenggu kita, serta sikap mementingkan diri sendiri. Roh Kudus datang untuk menantang kita agar kita menyadari bahwa hidup kita bisa menjadi sempit dan kering jika kita terjebak dalam pusaran individualisme. Anehnya, di tengah dunia yang semakin terhubung melalui media sosial, kita justru bisa menjadi semakin kesepian, selalu terhubung tetapi tidak mampu membangun hubungan yang sejati, selalu berada di tengah keramaian tetapi menjadi pengembara yang bingung dan sendirian. Roh Allah membawa kita pada jati diri yang sejati di balik segala topeng yang kita kenakan. Ia membawa kita pada perjumpaan dengan Tuhan dan mengajarkan kita mengalami sukacita yang menjadi anugerahnya. Ia meyakinkan kita, hanya dengan tinggal di dalam kasih, kita akan mendapatkan kekuatan untuk setia pada firman-Nya dan membiarkan firman itu mengubah hidup kita. Roh Kudus juga membuka batas dalam hubungan kita dengan orang lain. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah kasih antara Dia dan Bapa yang kini tinggal dalam diri kita. Maka kita mampu membuka hati kepada saudara dan saudari kita, mengatasi kekakuan hati, melampaui rasa takut terhadap mereka yang berbeda, dan mengendalikan hasrat yang bergejolak dalam diri kita. Roh Kudus juga mengubah bahaya-bahaya tersembunyi dalam relasi, seperti curiga, prasangka, atau keinginan untuk menguasai orang lain. Sebaliknya, Roh Kudus menumbuhkan buah-buah dalam diri kita yang membantu hubungan yang baik dan sehat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan demikian, Roh Kudus memperluas batas hubungan kita dan membuka jalan menuju sukacita dalam persaudaraan. Ini juga menjadi ukuran penting bagi gereja. Kita sungguh menjadi gereja Tuhan yang bangkit dan murid-murid Pentakosta jika tidak ada batas atau perpecahan di antara kita. Jika kita mampu berdialog dan saling menerima di dalam gereja, serta menyatukan perbedaan-perbedaan, dan jika kita sebagai gereja, kita menjadi tempat yang ramah dan terbuka bagi semua orang. Pada hari Pentakosta, para rasul berbicara dalam bahasa mereka yang ditemui, dan kebingungan Babel akhirnya diatasi oleh keharmonisan yang dibawa oleh Roh Kudus. Ketika nafas Allah menyatukan hati kita dan membuat kita memandang orang lain sebagai saudara dan saudari, perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan dan konflik, tetapi menjadi kekayaan bersama yang dapat kita bagikan dan yang membawa kita semua berjalan bersama dalam persaudaraan. Roh Kudus mengajar, mengingatkan, dan menuliskan dalam hati kita, terutama perintah kasih yang menjadi pusat dan puncak ajaran Tuhan. Di mana ada kasih, tidak ada ruang untuk prasangka. Dalam perayaan Pentakosta, Paus Fransiskus berkata, di dunia ini saat ini ada begitu banyak perpecahan dan perselisihan. Kita semua terhubung, namun justru terputus satu sama lain, dibutakan oleh sikap masa bodoh dan diliputi kesepian.
Perang-perang yang melanda dunia ini adalah tanda nyata dan kenyataan tragis. Marilah kita mohon roh kasih dan damai, agar Ia membuka batas-batas, meruntuhkan tembok, menghapus kebencian, dan membantu kita hidup sebagai anak-anak dari satu Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, Pentakosta membaharui gereja dan dunia. Semoga angin kuat dari Roh Kudus yang datang atas kita dan dalam diri kita, membuka batas hati kita, memberikan rahmat untuk berjumpa dengan Allah, memperluas kasih kita, dan menopang upaya kita membangun dunia di mana damai sejahtera berkuasa. Semoga Maria yang tersuci, wanita Pentakosta, perawan yang disapa oleh Roh, Bunda penuh rahmat, menyertai dan mendoakan kita semua.